Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafarina Azra dari kelompok 13 akan mencoba menjelaskan mengenai penentuan distribusi ukuran partikel dari suatu datasem yang akan diolah dengan menggunakan aplikasi ImageJ dan membuat histogram dengan menggunakan aplikasi Origin. Langsung saja kita buka aplikasinya. Ini tampilan pertama kali ketika kita membuka aplikasi ImageJ. Nah, untuk membuka gambar SEM yang akan kita analisis dengan cara klik file, lalu open. Tampilan akan berubah menjadi dua bagian, yakni jendela aktif pada toolbar dan jendela aktif pada gambar SEM-nya itu sendiri. Kita zoom ya untuk lebih memudahkan. Nah, untuk menganalisis ukuran partikel suatu sampel itu, kita harus memastikan bahwa gambar yang akan kita analisis berada dalam keadaan 8 bit. Jika data kita belum dalam keadaan 8 bit, maka dapat kita ubah dengan cara klik image, tipe, lalu 8 bit. Jika sudah selesai, maka langkah awal dalam analisis menggunakan ImageJ ini adalah mengkalibrasi gambar SEM yang akan dianalisis. Dengan cara klik strike yang ini, lalu diarahkan atau diukur jarak yang diketahuinya pada gambarnya. Untuk lebih memudahkan, saya zoom terlebih dahulu jarak yang diketahuinya, lalu kita klik strike, lalu kita ukur jaraknya. Harus lurus ya. Ketika sudah kita ukur jarak yang diketahuinya, maka kita dapat klik analis, lalu set scale. Nah, karena jarak yang diketahuinya itu sebesar 100 ya ini, maka kita ubah menjadi 100. Lalu unit of length-nya itu berupa mikrometer. Kita klik OK. Nah, maka kita lihat pada ujung sebelah kiri atas ya. Ini jika yang awalnya ukurannya piksel dan berubah menjadi mikrometer, maka itu menandakan bahwa kalibrasi tersebut berhasil. Nah, selanjutnya, untuk mengukur ukuran partikel dari gambar SEM itu, kita bisa ukur dengan cara klik strike yang ini, lalu kita arahkan pada objek yang mau kita ukur diameternya. Nah, ketika sudah, langsung saja klik. Klik tombol CTRL-M, maka akan keluar data result seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk data yang ingin kita analisis ya.
setelah dianalisis seperti ini, maka kita klik untuk mendapatkan rata-ratanya, yaitu result. Ke summarize. Nah, maka di sini akan didapat rata-rata, standar deviasi, dan minimal dan maksimal. Ada area, mean, standar deviasi, minimal, maksimal, angel, dan lag. Nah, data ini lalu akan di-save ke dalam Excel. Nah, ini adalah data yang kami dapatkan dari aplikasi Image. Dari data ini, kita dapat membuat suatu histogram pada aplikasi Origin dan akan menentukan ukuran distribusi partikelnya. Lebih tepatnya sih data yang kita gunakan itu yaitu data length. Langsung saja kita blok data length-nya, lalu kita copy dan kita paste pada aplikasi Origin-nya di sumbu Y. Jika sudah dipaste seperti ini, lalu kita blok kolom B atau sumbu Y ini untuk dibuat suatu histogram dengan cara klik plot, lalu ke statistik dan histogram. Nah, jika sudah didapatkan histogram seperti ini, maka kita klik pada data yang tertinggi, lalu klik kanan dan ke Go to Bin Worksheet ini. Nah, maka akan didapatkan sebuah data yang baru. Dari data ini yang akan kita gunakan itu yang counts. Diblok saja, lalu kita buat ke dalam scatter dengan cara plot, lalu ke simbol dan scatter. Nah, jika sudah didapat seperti ini, grafik ini bisa kita analisis ya pada puncak tertingginya untuk mendapatkan suatu nilai W dan XC serta data-data lainnya dengan cara klik analisis, ke peak and baseline, multiple peak fit, lalu open dialog. Nah, karena kita ingin menganalisis satu puncak saja, maka kita ubah ke satu number of peak-nya, lalu oke. Di sini ada perintah klik 2 kali pada center dari peak itu. Kita klik pada peak yang ini. Nah, maka akan keluar pemberitahuan seperti ini, langsung saja di oke. Kemudian dari grafik ini kita akan mendapatkan sebuah data seperti ini. Nah, ini datanya lengkap ya. Lalu dari data ini kita ubah dulu ya grafiknya untuk disatukan dengan histogram yang ini dengan cara klik pada salah satu yang hitam ini, klik kanan, lalu change plot to column bar. Nah, seperti ini yang kami dapatkan. Lalu ini kami ubah ke diameter. Dan ini kami ubah ke frekuensi. Nah, dari histogram ini kita dapat menentukan atau kita dapat sebuah data, yaitu sebagai ukuran partikelnya itu XC sebesar segini ya. Nah, dari data ini pun kita dapat menentukan standar deviasi dan polydispersity. Nanti akan kami tunjukkan hasil dari perhitungannya. Nah, dari data ini kita mendapatkan nilai XC dan nilai W yang akan digunakan lebih lanjut untuk perhitungan penentuan standar deviasi dan polydispersity. Langsung saja ke perhitungannya yang sudah kami hitung. Nah, ini nilai XC dan nilai W yang didapatkan dari aplikasi Origin. Standar deviasi yang didapatkan itu sebesar 6163,02
mikrometer. Sedangkan polydispersity yang kami dapatkan itu sebesar 15,89%. Polydispersity ini adalah keberagaman ukuran sampel. Nah, berarti ukuran sampel yang sama dari data kelompok 13 ini sebesar 84,11%. Jadi kesimpulannya, dari data SAM kelompok 13 yang diolah ke dalam aplikasi ImageJ dan Origin didapatkan distribusi ukuran partikel sebesar 38.788 mikrometer. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.